Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas tentang video tutorial tentang uji Wilcoxon Sign Rank. Jadi masih pada kelanjutan dari statistik non parametrik ya, dimana pada video sebelumnya sudah dibahas tentang uji rantas yang juga merupakan adalah statistik non parametrik ya. Yang kedua, setelah dari uji rantas kita masuk ke uji Wilcoxon Sign Run dengan SPSS. Dalam hal ini SPSS 28 tentunya. Lah, uji Wilcoxon ini ya adalah uji non parametrik. Ingat, pembahasan kita adalah statistik non parametrik yang menganalisis signifikansi perbedaan antara ya, perbedaan antara dua kelompok yang berpasangan. Uji ini merupakan alternatif dari uji parity test. Jadi dua sampel berpasangan yang mensyaratkan MC normalitas gitu ya. Kita sudah pernah membahas tentang ada dua uji perbandingan dua sampel independen dan juga ada uji perbandingan dua sampel berpasangan. Lah, jika datanya memang memenuhi asumsi normalitas, maka kita menggunakan uji parity test. Tapi kalau tidak normal datanya atau tidak berasumsi normal, maka kita menggunakan uji Wilcoxon yang masuk dalam kategori statistik non parametrik. Untuk ketentuannya ya yang harus dipenuhi, data berskala ordinal atau juga rasio, dan tentu saja tidak berdistribusi normal. Kalau normal pakai uji parity test, tapi kalau tidak normal menggunakan uji Wilcoxon. Data berasal dari populasi yang sama, parity ya. Kemudian sebaran data simetris. Untuk kriterianya untuk analisis statistiknya, jika nilai sigma kurang dari 0,05 maka dapat disimpulkan ada perbedaan rata-rata. Tapi kalau nilai sigma lebih besar daripada 0,05 taraf signifikansinya, maka dapat disimpulkan tidak ada perbedaan rata-rata. Di sini saya punya data, ada pretest dan posttest. Misalnya mata kuliah tertentu, kemudian saya adakan pretest dan posttest, apakah ada perbedaan nanti dari dua kelompok ini? Tentu saja kita asumsikan bahwa data ini tidak berdistribusi normal, sehingga kita tidak bisa melakukan uji parity test, melainkan kita melakukan uji Wilcoxon Sign Rank ini ya. Langsung saja kita masukkan data tersebut ke program IBM SPSS. Settingan variabelnya ini ya. Kemudian setelah itu, kalau sudah disetting variabel view-nya, maka data view-nya diinput saja datanya. Kita cek dulu 7 5. Oke. 5 6 6 5. 5 6 6 5. Oke, saya kira itu ngecek cepatnya. Kemudian langsung saja kita klik analyze ya. Lagi-lagi saya ingatkan bahwa ini adalah non parametric test. Analyze, kemudian legacy dialog ya, non parametric test, kemudian legacy dialog. Kita pilih yang dua ya, dua relate sample ya. Kemudian kalau sudah kita tinggal klik. Nah, di sini saya sudah ini dia. Jadi kalau ada tampilan to relate sample testnya, maka masukkan saja pretestnya ya, dan mengklik panah ini. Kemudian post testnya juga klik saja pada variabel 1 dan variabel 2, sama kayak uji parity test itu ya, yang sudah pernah dibahas pada video-video sebelumnya. Kemudian klik centang pada atau beri tanda centang pada tes tipenya yaitu Wilcoxon ya. Kemudian kalau sudah kita oke saja, sehingga akan muncul output seperti ini. Untuk analisisnya ya, untuk analisis dari atau interpretasi dari outputnya, kita perhatikan di sini untuk tabel yang pertama yaitu ranknya. Ranknya ini Wilcoxon Sign Rank testnya. Di sini ada negatif rank ya, dan n-nya adalah 1. Ini dapat diartikan bahwa ya,
kalau negatif rank itu jumlahnya 1, berarti ada satu nilai dari kelompok post test yang lebih rendah daripada pretest. Nah, jadi namanya juga rank pengurutan itu ya. Kemudian kalau positif rank artinya di sini ada n-nya 11. Berarti bisa dimaknai atau diinterpretasikan bahwa ada 11 ya nilai dari kelompok post test yang lebih tinggi daripada kelompok pretest. Nah, itu cara menginterpretasikan. Kemudian biasnya di sini 3 jumlahnya, yaitu berarti ada 3 nilai yang sama besarnya antara kelompok post test dan juga pretest gitu ya. Jadi kalau negatif itu adalah nilai yang kelompok post test lebih rendah, ada berapa jumlahnya itu 1. Kemudian kalau positif rank itu adalah nilai kelompok post test yang lebih tinggi daripada pretest, yaitu ada 11. Biasnya adalah nilai yang sama antara post test dan pretest, totalnya ada 15 data. Itu untuk tabel yang pertama. Sedangkan untuk tabel yang kedua, kita lihat tes statistiknya. Kita lihat pada asymptotic significant totalnya ini ya, nilainya adalah 0,008, berarti kurang dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat atau ada perbedaan nilai yang signifikan antara kelompok post test dan pretest. Jadi ketentuannya tadi berdasarkan ini berarti ada perbedaan. Nah, ini dia untuk ringkasan interpretasinya ya, berdasarkan nilai asymptotic signifikansinya itu 0,008 lebih kecil daripada 0,05, sehingga kesimpulannya apa? Ada perbedaan nilai signifikan antara kelompok pretest dan kelompok post test. Sekian, saya akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.